Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di saat ini kami akan mengeksplor sebuah tempat situs budaya, ya, sebuah situs budaya yang ada di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dan beliaunya yang akan kami eksplor ini adalah seorang tokoh wanita yang bernama Rondo Kuning, ya, Rondo Kuning. Nah, bagaimanakah ceritanya Rondo Kuning ini? Mari kita ikuti perjalanan kami untuk mengeksplor si Rondo Kuning ini. Akhirnya ikutilah perjalanan kami selanjutnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah ya, namanya Rondo Kuning. Nah, ini jalan desa. Ini jalan desa Karangtengah, pemirsa. Nah, dalam desa inilah ini adalah namanya Rondo Kuning. Ada pohon besar ini, pohon besar sekali, pemirsa. Nah, ini ada bangunan. Bangunan apa ini? Ya, mungkin sekolah. Nah, dan inilah ya, kita review Rondo Kuning. Rondo Kuning adalah seorang tokoh ya dari desa yang boleh dikatakan permaisuri lah, demikian. Namun tingkat desa. Namun di sini Rondo Kuning pada waktu itu adalah merupakan seorang pelarian, ya, seorang pelarian. Nah, inilah makam Rondo Kuning yang dikasih seperti ini. Ya, maklum di desa jadi cungkupnya seperti ini. Inilah punden Rondo Kuning, pemirsa. Punden Rondo Kuning yang seperti ini ya. Kembali kami ceritakan bahwasanya dulu Rondo Kuning adalah seorang pelarian, ya, pelarian dari desa di sana ya, jauh sana ya, sampailah ke Bangilan sini. Di Bangilan sini si Rondo Kuning ini diceritakan bahwasanya sering menjajakan dagangannya ya, berupa jamu ya. Jadi si Rondo Kuning ini menjajakan jamu di Bangilan ini guna untuk menghidupi dirinya ya, menghidupi dirinya karena seorang pelarian ya, seorang pelarian. Dulu di sana ya, si Rondo Kuningnya pun juga menjadi seorang permaisuri itu tadi, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya Rondo Kuning ini ada masalah di desanya, yaitu ketika desanya ditimpa huru-hara, sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan ya. Sehingga Rondo Kuning ini lari meninggalkan desa itu ya, meninggalkan desa itu. Nah, setelah meninggalkan desa itulah ya, si Rondo Kuning ini juga larinya dari selatan sana menuju ke utara ya, menuju ke utara, sampailah di Desa Bangilan ini. Dan di Desa Bangilan ini kenapa? Karena kok dinamakan Rondo Kuning ya, karena Rondo Kuning ini adalah seorang putri yang sangat cantik sekali, putri yang sangat cantik sekali dari negeri Tampa, atau boleh dikatakan dari negeri Kamboja, demikianlah ya. Makanya di tanah Jawa ini banyak
tokoh-tokoh namanya Putri Cempo ya, Putri Cempo. Namun si Rondo Kuning ini juga seperti Putri Cempo itu tadi, namun si Rondo Kuning ini waktu itu mempunyai keluarga yang ada di daerah selatan sana ya. Jadi mungkin untuk sesi yang kedua nanti akan kami ceritakan bagaimana cerita lengkapnya Rondo Kuning ya. Nah, setelah terjadi huru-hara itulah ya, si Rondo Kuning ini melarikan diri untuk mencari keselamatan dari rumahnya, sehingga sampailah beliaunya ini di desa Bangilan ini. Nah, di desa Bangilan inilah ya mereka menetap di desa ini yang disebut namanya Karangtengah. Nah, Karangtengah, dan posisi makamnya ini ada di tengah-tengah kampung pemirsa. Ini ada pohon-pohon jati, pohon-pohon jati dan perumahan masyarakat yang banyak mengelilingi makam beliau ya. Ini makam beliau Rondo Kuning. Nah, sekali lagi Rondo Kuning. Nah, inilah dulu si Rondo Kuning adalah merupakan tokoh yang penjual jamu lah ya. Jadi kehidupan Rondo Kuning adalah seorang pedagang demikian. Jadi untuk menghidupi dirinya dalam pelarian itu tadi, si Rondo Kuning ini menjajakan jamu hasil produksinya ya ke desa Bangilan ini ya. Nah, karena saking cantiknya itu tadi pemirsa, karena penjual jamu yang cantik sekali dengan pawaan yang semampai ya, dengan kulit yang kuning langsat ya, sehingga Rondo Kuning ini dijuluki si Rondo Kuning ya. Dan mestinya beliau ini bukan seorang janda ya. Beliau ini dalam pelariannya dari desanya itu tadi masih mempunyai suami ya, karena terjadi sesuatu huru-hara di desanya, akhirnya si Rondo Kuning ini melarikan diri. Dan Rondo Kuning ini aslinya adalah bernama Bahtai pemirsa ya, karena dari segi namanya inilah sudah kelihatan bahwasanya si Bahtai ini adalah bukan orang Indonesia asli, namun pendatang ya, pendatang yang pada waktu itu dari kerajaan Majapahit. Banyak orang-orang dari Tampa sana ini datang di kerajaan Majapahit, dari di wilayah Majapahit ini ya, dalam rangka untuk mengikuti junjungannya sebagai seorang permaisuri yang ada di Majapahit itu tadi ya. Namun ketika itu si Bahtai ini dipersunting oleh seseorang yang ada di desa, sehingga Rondo Kuning ini sudah keluar dari keluarga kerajaan, sehingga si beliaunya ini sebagai seorang permaisuri atau seorang istri dari sang pemimpin wilayah yang ada di desa Bahtai itu tadi ya. Jadi di desa Bahtai itu tadi mempunyai, karena sang suaminya ini adalah merupakan seorang pemimpin atau tokoh di situ, sehingga Bahtai ini menjadi seorang permaisurinya atau seorang istri kesayangannya lah ya. Dari istri yang kesayangannya inilah ya, Bahtai itu dalam ceritanya juga dikabarkan dicari oleh sang suami yang ketika itu ada huru-hara, namun ketika itu pula istrinya hilang ya, seakan-akan hilang di telan bumi, sehingga sang suami pun juga mencari-carinya ya, karena seorang Bahtai ini adalah seorang yang cantik jelita, ayu rupanya, kuning langsat kulitnya ya, dan orangnya sopan santun, baik hati dan lain sebagainya, sehingga merupakan suatu istri tercinta dari sang pemimpin desa tersebut ya. Nah, setelah itu pemirsa ya, setelah
Rondo Kuning ini sampai di Bangilan yang karena disebut sebagai Rondo Kuning ya, yang tadi saya sebutkan bahwasanya Rondo Kuning ini bukan seorang janda ya, bukan seorang rondo, namun Rondo Kuning ini masih berstatus mempunyai seorang suami yang kala itu suaminya ditinggalkan begitu saja karena beliau merasa ketakutan karena di dalam desanya ini ada huru-hara, perampokan dan lain sebagainya yang sangat menyeramkan sekali, sehingga si Bahte ini melarikan diri dari rumahnya ya. Sehingga sampai di Bangilan ini si Rondo Kuning ini untuk menyambung hidupnya, beliaunya juga menjajakan jamu, jual hasil karyanya ya, karena rata-rata dari negeri Campa atau dari negeri Kamboja ini banyak menjadi tabib, menjadi peracik jamu dan lain sebagainya. Maka begitu juga dengan si Bahtenya ini ketika di negara Majapahit atau di Pulau Jawa ini juga masih mengembangkan bakatnya sebagai seorang peracik jamu ya. Sehingga si Bahte ini pada waktu itu juga terkenal sebagai seorang tokoh tabib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, karena jamu-jamu dari olahan beliaunya ini sangat mujarab sekali ya. Ya, dan ketika di Bangilan ini pula juga si Rondo Kuning karena kulitnya yang kuning langsat dan tubuhnya semampel, cantik jelita, parasnya dan lain sebagainya, orang-orang sekitar situ, orang sekitar sini ya, Bangilan sini menyebutnya sebagai Rondo Kuning karena pada waktu itu orang-orang menyangka bahwasanya si Bahte ini tidak bersuami di Bangilan sini, tidak bersuami sehingga disebutlah rondo. Namun dengan demikian mestinya Rondo Kuning ini masih mempunyai suami yang ada di Bahte sana ya, di Bahte sana. Nah pemirsa, inilah makamnya ya, yang cukup sederhana, diberi apa ini, cukup sederhana sekali ya lah, cukup. Nah inilah ya, Cungkup yang sangat sederhana, dan di sisi kanan kirinya ini ada tumbuhan atau pohon yang sangat besar. Ini juga merupakan peninggalan si Rondo Kuning itu tadi. Dulu Rondo Kuning itu diceritakan bahwasanya beliaunya ini juga bertempat tinggal di sini di bawah pohon besar ini ya, namun ketika meninggal karena dalam keadaan sendirian ya, sehingga dimakamkan pula di sini, dimakamkan pula di tempat tinggalnya sini, tepatnya ada di sini ini ya. Nah inilah Rondo Kuning pemirsa, Rondo Kuning ini entah pohon apa ini, kita nggak tahu. Ini lebat, daunnya lebat sekali dan tinggi besar pemirsa, tinggi besar. Coba kita dekati, kita dekati. Nah inilah pohonnya pun juga sudah sedemikian rupa ya. Oh, jadi sudah tua sekali, dan ketika kembang saman mendekati pohon ini juga ada aura yang cukup aneh ini. Aura yang cukup aneh, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, semoga selamat semua. Oke. Jadi ada aura yang cukup aneh. Dan tempat Rondo Kuning ini dimanfaatkan oleh desa, didirikan ini sebagai apa? Ini gedung. Entah ini untuk apa gunanya kita nggak tahu. Mungkin di dalam itu ada sesuatunya yang kita nggak tahu. Dalam terkunci. Nah, gedung. Nah seperti ini bentuk gedungnya ya. Dan ini adalah jalan desa dari Karangtengah menuju ke stasiun ya, ini jalan desa pemirsa, jalan desa dari Karangtengah menuju ke stasiun. Tempatnya walaupun di tengah-tengah perkampungan, namun ini cukup apalah
Jadi ada sesuatu yang sangat tersendiri lah dengan apa ini, dengan tempat-tempat yang lain, sesuatu yang sangat sendiri, aneh gitu, sangat aneh. Nah, demikianlah pemirsa apa yang bisa kami sajikan tentang si Rondo Kuning ini atau si Batai ini. Dan untuk selanjutnya ikutilah di sisi kami yang kedua ya. Di sisi kami yang kedua juga di channel Kembang Saman ini. Maka oleh sebab itu dari kami cukupkan, semoga pemirsa semua bisa terinspirasi dengan adanya situs budaya yang ada di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban ini untuk melestarikan. Oke, akhirnya dari kami Kembang Saman Group mohon dimaaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.